Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arik Juliandri Maulana dengan NIM 2506461 dengan program studi Teknik Informatika gitu ya di Universitas Widya Tama. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester di mata kuliah Blockchain Teknologi gitu ya. Nah, pada kesempatan ini saya akan mendemonstrasikan simulator blockchain menggunakan program bernama Blocksim. Nah, sebelumnya ini adalah ketentuan UTS saya gitu ya, yang dimana simulator blockchain ini satu mahasiswa dan di kelas yang sama hanya boleh memilih satu saja gitu ya, sama teman sekelas gitu. Nah, di sini saya memilih ya Blocksim gitu ya, dan saya sudah memberitahukan kepada teman saya yang lain bahwa saya akan memilih Blocksim dan teman saya lain akan memilih yang yang belum dipilih gitu. Nah, terus kenapa saya memilih Blocksim ya? Kenapa saya memilih Blocksim? Karena simulator ini ditulis menggunakan Python atau Python, sehingga sangat efisien untuk memodelkan struktur blockchain atau jaringan peer-to-peer sama mekanisme konsensus tanpa memerlukan komputasi hardware atau CPU yang terlalu berat gitu ya, tanpa membebani kinerja CPU komputer kita atau laptop kita. Nah, selanjutnya untuk demo skenario default ini kita akan menggunakan yang defaultnya gitu ya, mendemokan running program aslinya gitu, ini yang belum kita ubah gitu ya, yang belum menggunakan skenario atau demo yang nanti saya akan jalankan gitu. Sekarang kita pertama akan memasuki terminalnya dulu. Pertama kita masuk Blocksim-nya dulu, dan jangan lupa kita mendownload dulu ya, nanti ada tadi di ketentuan UTS-nya, karena diklik klik lagi terus akan di-download, diarahkan ke GitHub, terus di-download ke file atau tipe zip ya, nanti diekstrak tuh. Terus di sini kita akan menuliskan cmd. Nah, sekarang kita akan memasuki perintahnya gitu. Kita tuliskan perintahnya. Python kasih m blocksim dot main ya. Nah, eh di apa namanya? Di penggunaan flag garis miring strip M di sini adalah untuk jalankan script main gitu sebagai sebuah modul Python. Nah, ini tuh merupakan best practice ya, agar si mod apa namanya, node factory sama apa namanya, transaction factory-nya kalau nggak salah ya, di dalam sistem ini dapat saling terhubung tanpa error gitu. Nah, sekarang kita langsung jalankan saja di enter. Kita tunggu. Nah, sekarang kita kita bisa lihat ya. Mana? Sekarang kita bisa lihat pada log terminal ini di jaringan berjalan dengan pengaturan bawaan, yaitu hanya 4 buah node gitu ya. 4 buah node yang mana ini yang tadi? 2, 1, tuh gitu ya. Ini totalnya ada 4 buah node di Tokyo 2 dan di itu gitu ya. Nah, di proses ini atau proses sinkronisasi antar node dan pembuatan blok berjalan sangat mulus karena si trafiknya atau si node rendah gitu ya, rendah.
Nah, selanjutnya apa? Nah, selanjutnya kita ke tadi yang tugas 2B ini gitu ya. Coba gunakan skenario dari saya sendiri gitu. Nah, skenario yang saya uji adalah beban jaringannya gitu dengan penambahan node secara masif. Jadi kan yang tadi node-nya 4, sekarang kita akan ubah gitu. Nah, saya akan memodifikasi si source kodenya ya, si codingannya yang pada file main pay.python ini. Tadinya 2 1 1 ya. Nah, pada variabel miners terus dan non miners yang menentukan populasi jaringan kita akan ubah menjadi 10 gitu ya. Pokoknya menjadi 10 di semua lokasi jaringan. Nah, di populasi node ini kini melonjak menjadi 40 gitu ya. Dan jangan lupa kita kontrol save. Saya di save aja sih. Jangan lupa di kontrol save. Nah, sekarang kita balik lagi ke CMD-nya yang tadi. Kita masukkan lagi aja codingan atau perintah get for backup ya atau row up. Terus kita jangan lupa enter eksekusi ya. Nah, saat program dijalankan kembali bisa dilihat di sistem ini harus membroadcast data transaksi ke 40 node yang saling terhubung gitu. Terlihat sangat jelas log terminal menjadi padat daripada 10. Nah, di proses sensus ini membutuhkan pertukaran pesan yang lebih intensif, masif gitu ya. Itu mempresentasikan kondisi kepadatan jaringan blockchain di kurang lebih seperti ini. Karena ini kayaknya lama berhentinya kalau kita nggak tetap menekan kontrol C ya aja ya. Kayaknya lama banget. Demikian presentasi demo program BlockSim serta modifikasi di source code untuk skenario ujian beban jaringan yang saya buat gitu ya. Kayaknya maksudnya orang lain juga kayaknya udah ada yang tahu gitu ya. Nah, mau apa namanya? Proses kompilasi dan simulasi berjalan dengan lancar gitu, alhamdulillah. Dan eh, mohon maaf gitu bila ada kekurangan atau kesalahan dari kata-kata saya atau kekurangan dari apa namanya alat-alat yang saya gunakan terkadang ada suara yang tidak terdengar. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.